Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang halalan thayyibah, diberikan ilmu yang berkah barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah, dan kemudian nanti kita bersama-sama husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tahu semuanya bahwa hati itu bisa berubah ya. Hati itu berubah, maka jaga dan sucikanlah. Hati adalah bagian yang terpenting dalam diri manusia. Mengapa? Mengapa disebut yang terpenting? Sebab hati menjadi penentu baik dan buruknya amalan anggota tubuh yang lain, sekaligus menjadi penentu bernilai atau tidaknya amal bagi si pemiliknya. Tak hanya itu, hati juga merupakan bagian yang paling mudah terpengaruh, mudah berubah, dan juga sulit diobati. Tak heran bila para ulama tasawuf memiliki perhatian yang sangat besar terhadap urusan yang namanya hati ini. Hati merupakan urusan yang sangat besar bagi para tasawuf. Salah satunya ialah Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka mulailah dengan menata hati. Namun, ia tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum mengetahui 5 hal prinsip tentangnya. Apakah yang 5 hal itu? Pertama adalah Allah Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbesit, dan yang dirahasiakan dalam hati hamba-hambanya. Hal itu berdasarkan firman-Nya sebagai berikut, yang artinya, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Al-Quran Al-Ahzab ayat 51. Ayat-ayat yang lain yang senada dengannya menyebutkan Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Quran Al-Mu'min ayat 9. Dan Allah mengetahui juga apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 19. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 99, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang sejalan dengan kandungan ayat-ayat di atas. Namun intinya siapapun yang sudah sampai pada hakikat tidak akan berani menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya. Sebab semuanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak memandang rupa, wajah ataupun kulit hambanya. Yang dipandang darinya hanyalah hatinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian,
tetapi melihat hati dan amalan-amalan kalian. Siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Kalian hanyalah anak cucu Adam. Tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa atau yang paling takwa. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang ketiga, hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuh lain ibarat rakyat yang mengikuti apa kata hatinya. Jika yang diikuti baik, maka pengikutnya pun akan baik. Jika pemimpinnya lurus, maka rakyatnya juga lurus. Ada kalanya pemimpin itu lurus, rakyat terkadang juga tidak lurus. Apalagi pemimpinnya tidak lurus. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan sebagai berikut. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Namun, jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging yang dimaksud itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demi menjaga setiap amalan tetap baik, maka siapapun harus menjaga dan selalu memperhatikan keadaan hatinya. Kemudian yang keempat, hati adalah gudang berbagai macam permata berharga dan makanan dan makna-makna penting bagi seorang hambanya. Permata pertama adalah akal, sedangkan permata paling mulia adalah makrifat kepada Allah yang merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Permata berikutnya adalah mata hati atau basirah yang menjadi modal untuk mendekati dan menghadap kepada Allah. Selanjutnya adalah niat yang tulus dan ketaatan sekaligus yang menjadi faktor penentu tercapai dan tidaknya pahala kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ialah macam-macam ilmu, hikmah, pengetahuan yang menjadi faktor kemuliaan hamba baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Permata terakhir ialah perangai atau sifat-sifat yang terpuji. Maka demi menjaga keberadaan permata-permata di atas, hati harus selalu bersih dan dijaga dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Kemudian yang kelima, hati itu memiliki beberapa keadaan berikut ini, seperti hati selalu menjadi sasaran serangan lawan. Dalam hal ini adalah serangan setan. Setan selalu mengintai kelengannya. Ketika pemiliknya berzikir, setan sedikit menjauh darinya. Namun, ketika pemilik hati itu lalai, setan kembali membisikinya. Di saat yang sama, hati juga menjadi tempat turunnya bisikan, baik terutama ilham dan bisikan malaikat. Sehingga hati tidak terlepas dari dua sumber bisikan tersebut. Hati merupakan dua sumber bisikan tersebut. Kesibukan hati jauh lebih banyak dari kesibukan anggota tubuh yang lain. Bagaimana tidak? Karena akal dan hawa nafsu berada di dalamnya. Tak heran, hati menjadi tempat pertarungan antara dua pasukan besar, yakni pasukan hawa nafsu atau pasukan nafsu beserta bala tentaranya dan pasukan akal beserta bala tentaranya. Khawatir
atau bisikan yang datang ke dalam hati jumlahnya sangat banyak. Bisikan itu ibarat anak panah yang diarahkan padanya. Ia bagaikan air hujan yang turun menghujani baik siang maupun malam. Seorang ulama mengatakan dalam sehari semalam hati tidak kurang menerima 70.000 bisikan, baik bisikan baik maupun bisikan yang buruk. Tidak ada yang bisa menolak bisikan itu. Berbeda dengan mata yang bisa beristirahat dengan menutupkan kedua bibirnya dan terus-menerus dihujani bisikan. Mengatasi dan mengendalikan keadaan hati sangatlah sulit. Pasalnya, keadaan hati tidak terlihat, apa yang terjadi di dalamnya terkadang tidak bisa dirasakan sampai akibatnya benar-benar terlihat. Penyakit hasut atau dendam misalnya tidak mudah dideteksi dan dihilangkan dari seseorang. Dibutuhkan upaya yang sangat keras, pandangan yang tajam, timbangan yang matang, dan pelatihan jiwa untuk mengobatinya. Kerusakan yang menimpa hati begitu cepat, keadaannya mudah berubah. Para ahli bahasa menyatakan mengapa hati disebut dengan kalbu, karena ia berasal dari kata kolbu yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang mudah sekali berubah. Semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita semuanya, terlebih jika hati kita telah mendapatkan hidayah darinya. Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 8, yang artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, like, dan komen. Berikanlah komen dengan salawat. Semoga salawat kita menjadikan wasilah untuk kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.